Oke, selamat sore ya, atau mungkin selamat pagi rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan ya. Pentingkah coding atau pemrograman ya untuk teknik sipil? Sebelum saya mulai ya, mungkin teman-teman semua ya, rekan-rekan semua ini sudah pernah belajar ya pemrograman ya, mungkin di waktu kuliah atau mungkin saat SMA atau mungkin lebih muda dari itu ya. Ya dimana pemrograman tuh memang eh, awalnya memang rumit dan sulit ya, dan harus diakui ya membutuhkan semacam ketelitian atau apa itu ya, yang harus dimiliki ya, harus dilakukan oleh seseorang. Namun mindset kita ya sebagai di sini ya, dalam hal ini adalah engineer ya, atau lulusan teknik sipil atau mungkin masih mahasiswa teknik sipil ya, mungkin bertanya-tanya ya, kok saya tuh misalkan waktu mahasiswa ya belajar pemrograman, tapi gunanya ini apa gitu loh, gunanya apa, kenapa saya harus belajar pemrograman gitu ya. Mungkin dulu waktu S1 ya, sebagai contoh saja, saya dulu juga pembelajar pemrograman. Namun saya bertanya-tanya, kenapa dosen mengajarkan pemrograman itu waktu saat kuliah ya, padahal kita tahu bahwa lulusan teknik sipil ini biasanya ya di lapangan, misalkan jadi kontraktor atau mungkin kalau jadi konsultan pun ya maksimal paling nganggo program-program kayak SAP, Plaxis, mungkin pakai Excel gitu ya. Tapi kenapa kita harus repot-repot gitu ya belajar pemrograman? Nah itu dulu ada pertanyaan saya pertama ya waktu saya kuliah ya. Jadi saya bener-bener males banget ketika ada misalkan dua SKS bahasa pemrograman. Itu saya merasa nggak orang penting tenan gitu asli. Cuman setelah saya lulus, kemudian saya berkecimpung di industri ya, bertemu dengan banyak-banyak orang, dengan berbagai macam rekan kerja, eh, dan berbagai macam kondisi ya, dari konsultan kontraktor ya, saya melihat ada suatu kesamaan di sini. Sebelum saya masuk ke melanjutkan cerita tentang pengalaman dengan rekan-rekan kerja saya ya, tentunya kita punya alasan umum ya untuk belajar programming ya. Yang pertama misalkan ya, itu adalah problem solving ya. Jadi tidak serta merta programming itu harus buat software ya. Nggak seperti itu ya. Itu adalah urusan-urusan para orang-orang yang lulusan computer scientist ya, yang ingin jadi developer misalkan dan sebagainya. Sehingga mereka bisa membuat program-program yang bisa kita gunakan gitu ya. Namun yang saya bahas di sini adalah eh, yang ingin saya bahas adalah pemrograman seperti apa sih yang bisa kita pakai ya, atau bisa kita implementasikan pada lulusan-lulusan teknik sipil gitu. Sehingga pemrograman itu dapat memudahkan urusan kita ya sebagai engineer misalkan ya, dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Nah ini saya akan bahas ini ya. Tadi saya bicara mengenai apa jenis, pada titik tertentu, pada suatu level tertentu Anda akan melihat sebuah kesamaan. Programming ini adalah suatu skill yang dimana itu sebagai skill yang sangat opsional ya di teknik sipil. Jadi bukan suatu core skill yang harus dimiliki ya. Namun saya melihat ya, jika Anda itu bisa sebagai mahasiswa ya misalnya, bisa programming, itu kasta Anda atau level Anda itu sekitar sinilah. Ya, di sini nih kasta Anda nih. Ya mungkin Anda jago ngitung ya, jago IPK tinggi, asdos dan sebagainya. Oke lah, bagi saya Anda di sini ya. Tapi ini Anda iso programming ya, level Anda sebagai fresh grade ini ngene iki, Bos. Ya. Nah, itu jalan itu bisa Anda tapaki ya, nanti sampai titik di mana Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang benar-benar top level, engineer top level, ya, top 10, top 20% percentile ya. Mereka akan bisa programming. Itu saya akan garansi itu ya. Jadi
eh, banyak lulusan ya, teman-teman saya ya yang menginspirasi saya ya. Saya dulu nggak bisa programming ya, karena saya merasa gitu nggak berguna gitu ya. Tapi setelah saya melihat orang-orang ini ya, saya malu gitu loh. Saya harus bisa gitu ya. Nah, karena saya punya mental untuk fight, saya harus belajar itu gitu ya. Ya. Nah, oke ya. Ya, itu tadi adalah alasan ya, alasan atau manfaatnya untuk belajar programming ya. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan Anda ya dalam sebagai engineer gitu ya. Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang lain ya. Lalu pemrograman apa sih yang kira-kiranya itu cocok banget untuk teknik sipil itu ya? Cocok dan mudah, ya, mudah ya, kata kuncinya mudah ya, dipelajari dan mudah diimplementasikan untuk teknik sipil. Tentunya banyak sekali pemrograman yang bisa dipelajari ya, eh, untuk teknik sipil. Namun tidak semua pemrograman itu mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, pemrograman yang paling mudah ya, paling mudah, paling gampang sak pol-pole dan paling dalam hal ini paling mudah dipelajari ya dan paling mudah diimplementasikan adalah Python jika dibandingkan dengan pemrograman yang lain. Oke. Dan Python ini sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat powerful. Nanti kita akan coba lihat sebuah peragaan skripnya ya, skrip-skrip yang sudah saya buat ya. Bagaimana powerfulnya Python itu dapat membantu Anda sebagai engineer ya. Ini kita akan peragakan. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang saya rasa standar industri ya. Jadi mungkin waktu S1 atau S2 Anda belajar pemrograman misalkan MATLAB atau mungkin Fortran dan sebagainya. Eh, yang dimana saya merasa saya tidak melihat ya, tidak melihat pemrograman tersebut dapat dengan mudah ya, dengan mudah diimplementasikan dengan profesi kita sebagai teknik sipil ya. Nah, Python ini standar industri yang mudah diimplementasikan dan mudah dipelajari oleh lulusan teknik sipil. Itu saya bisa yakini itu ya. Nah, oke, ya kita akan lihat ya sebuah contoh misalnya script ya. Nah, ini misalkan saya punya perhitungan fondasi PayPal ya. Di sini fondasi PayPal ini adalah fondasi yang sering digunakan di JT misalkan ya. Nah, kita punya script di sini. Nah, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana ya, kita menggabungkan nyamannya kita pakai Excel ya, input semua dari Excel, namun perhitungan script-script dilakukan dengan Python. Nah, kita tahu bahwasanya Excel ini kan punya built-in pemrograman ya, kayak dalam hal ini adalah Visual Basic ya. Nah, dalam hal ini Visual Basic itu saya ganti dengan Python gitu ya. Nah, ini adalah input tanahnya ya. Di sini kita punya input fondasinya. Dan ini adalah input parameter lain ya, plug unplug-nya dan sebagainya. Lalu ini input SPT-nya ya. Kita akan hitung ini dengan script ya. Nah, ini modul yang kita gunakan untuk Python. Nah, coba lihat di sini ya. Di sini ya, kita nggak punya sebuah input ya, grafik-grafiknya belum keluar ya. Lalu kita coba running scriptnya. Sorry, kita harus running scriptnya ya, kita ulangi. Ya, kita proses ini. Oke, ini keluar SPT-nya. Ini adalah output daripada pemrograman kita. Nah, tadi kita lihat bahwa di sini kan kosong ya. Ini adalah hasil perhitungannya ya, hasil bearing capacity-nya. Kita bisa langsung melakukan output itu dalam Excel ya. Ini ada dua gambar kan.
tadi kosong, kita juga bisa melihatnya di browser kita ya. Di sini interaktif ya. Interaktif maksudnya bisa kita highlight ya. Nah, misalkan di sini kita punya SPT, ya, SPT-nya kita punya apa? Sketsa pipa filenya ya. Di sini hijau ini adalah apa? Soil plug-nya. Di sini adalah yang tengah ini, yang merah ini pipanya ya. Kemudian di sini adalah bearing kapasitasnya. Jadi di dua kali ya, dua jenis ya. Unplug, partially plug atau plug ya. Ini adalah perhitungannya ya. Nah, garis-garis hijau ini adalah soil layer-nya ya. Nah, ini adalah output ya. Contoh perhitungan menggunakan gabungan antara nyamannya Excel ya dengan powerfulnya Python ya. Jadi kita suntik steroid ya pada Excel ya, sehingga bisa membantu kita ya dalam profesi kita sebagai engineer. Nah, contoh lain ya yang sangat-sangat bermanfaat, misalkan kita perhitungan Plaxis ya. Kita buka Plaxisnya. Nah, Plaxis ini bisa diintegrasikan dengan Python ya. Bisa diintegrasikan dengan Python. Di sini ya, di export. Nah, ini ada Python ya di sini. Nah, jika Anda bisa Python, otomatis kita bisa melakukan scripting atau input pada Plaxis secara otomatis ya. Nah, kita juga bisa menggunakan command di sini, command ya. Command ini kita bisa melakukan parsing sebelumnya di Python ya. Jadi kita punya, saya kasih contoh ya ini ya, sebuah contoh lain ya, standar industri ya, gimana caranya kita melakukan atau menggabungkan Python dengan profesi kita gitu ya. Sebentar. Contoh lain, misalkan ini ya, saya punya sebuah Excel file perhitungan settlement beacon ya. Settlement beacon itu artinya, maksudnya ini, kalau Anda di proyek-proyek misalkan reklamasi atau timbunan-timbunan jalan raya, itu kan pasti pasang settlement beacon kan untuk memantau settlement sepanjang waktu. Nah, misalnya kita punya sequence konstruksi di sini ya, dari T0 sampai mungkin ada removal, ada PVD, ada sampai removal terakhir mungkin. Nah, ini misalnya kita ingin menghitung itu di Plaxis ya, itu bisa kita input secara otomatis gitu ya. Nah, ini kita set input Excel nih sesuai keinginan Anda ya. Misalkan ada jenis layer yang ingin Anda masukkan di Plaxis itu, misalkan di sini ada 5 layer ya, beserta parameter-parameternya ya, juga sekuen konstruksinya. Ini dengan otomatis kita bisa lakukan parsing ya dengan Python. Bentar. Nah, ini saya punya script ya, dimana kalau script ini saya running, saya akan punya sebuah txt file ya. Oke, finish ya, kita udah run. Di root foldernya kita bisa punya script dimana dari input Excel yang sudah kita define di awal di sini, untuk kita lakukan permodelan di Plaxis ya, seperti ini. Oke, dari meshing dan sebagainya. Ini saya nggak megang saya nggak megang mouse tadi. Nah, ini ya, ini adalah hasil. Saya ulangi ya, maksudnya ada supaya nggak bingung. Saya ulangi. Ya, ini saya kan kopong nih, nggak ada apa-apa. Kemudian saya keluarin comment ya, comment. Ini adalah saya copy paste hasil daripada apa?
daripada script Python saya, kemudian saya run, dia akan otomatis bekerja ya sesuai script ya. Sampai meshing, sampai pemilihan kurva ya. Ini saya nggak megang mouse ya. Oke ya, jadi sequence konstruksi yang tadi ya, yang sini kita define elevasi berapa dia mulai konstruksi sampai terakhir konstruksi ya misalkan. Ini bisa otomatis di-define ya di sini. Tuh, lihat. Face-nya pun kita otomatis ya, di facing stage construction-nya ya. Murni semua otomatis. Nah, ini bisa meningkatkan kan ya efisiensi Anda dalam melakukan analisis itu ya. Oke. Nah, tadi kita define 5 soil parameter ya. Soil 1 ini ya. Saya coba ulangi di sini. Ini ya. Ini ada soil 1, soil 1, soil 2, soil 3, soil 4, 5. Ini otomatis terinput di sini di Plaxis ya. Dengan parameter yang kita inginkan ya. Di sini ada soft soil creep dan hardening ya. Soft soil creep untuk tanah lempung, hardening untuk soil pasir ya. Seperti itu kira-kira. Nah, itu tadi ya, itu adalah contoh ya, dua contoh ya. Contoh bagaimana kita menggunakan Python dalam profesi kita ya. Dalam hal ini adalah lulusan teknik sipil itu ya. Yang dapat membantu meningkatkan performa kita ya, sebagai engineer gitu ya. Lalu gimana kita mulainya nih? Gimana mulai? Kita harus mulai. Waktu S1 kita mungkin tidak belajar programming atau belajar programming namun tidak Python ya, mungkin Fortran atau apa ya. Cara paling mudah, paling simple adalah belajar dari orang lain gitu ya. Kita coba ke udemy.com misalkan. Nah, di situ Anda bisa beli course ya, course dari top rated dan bestseller mentor di sana. Saya pribadi belajar di Udemy itu dengan Angela Yu ya namanya ya. Itu saya 10 hari udah alhamdulillah udah bisa langsung Python. Nah, itu saya sangat merekomendasikan Anda pergi ke Udemy terus Anda pilihlah salah satu mentor di sana ya. Nah, setelah itu Anda bisa kembangkan sendiri gitu ya. Kembangkan sendiri gimana caranya mengimplementasikan Python ini ke Excel. Nah, ini tadi contohnya adalah kita menggunakan ya Excel ya, Excel dan Python untuk profesi kita ya. Anda juga bisa menggunakan Python murni sebagai alat untuk membantu Anda. Tapi kalau karena saya terbiasa dengan Excel, ya otomatis apa salahnya gitu ya. Kalau kita menggabungkan kemampuannya Excel dan kemampuannya Python ya untuk membantu kita gitu ya. Oke ya, kiranya itu ya kurang lebihnya ya. Semoga seri-seri ke depan kita bisa membahas lebih lanjut ya tutorial-tutorial pemrograman Python ya pada video selanjutnya insya Allah ya. Oke, sekian ya, sampai jumpa.